Selasa besok, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan terkait pelaporan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim MK. Pihak istana sudah mengeluarkan pernyataan berharap situasi tetap kondusif menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama saya Bung Rey Rangkuti. Selamat malam Bung Rey. Malam, Bung. Ya, Bung, ini banyak yang skeptis ya Bung, ataupun ada juga yang optimis keputusan MK akan membawa sesuatu yang mengejutkan. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan Anda nih Bung? Yang mengejutkan itu sebetulnya pada aspek apakah MK akan sampai kepada putusan dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin atau tidak gitu. Mungkin efek kejutnya akan di sana. Tapi kalau pada kasusnya sendiri, yaitu dugaan adanya katakanlah mall etika gitu ya, terkait dengan proses pembahasan permohonan nomor 90 ya seingat saya itu, atau nomor 10 seingat saya itu gitu. Nah itu mungkin udah agak samar-samar sih kelihatan udah terbayang lah. Kira-kira apa sikap MK-MK begitu ya dari proses persidangan yang selama ini dilakukan oleh MK-MK yang terbuka kepada masyarakat, bahkan dengan sangat aktif dikabarkan oleh ketua MK-MK dalam ini Pak Jimli kepada masyarakat gitu. Nah cuman memang ada masyarakat juga yang berkeinginan dan merasa bahwa putusan MK itu jika terkait dengan pelanggaran kode etik berat harus dikaitkan ya atau dihubungkan dengan putusannya. Nanti alias putusannya itu ada dua pilihan, dinyatakan tidak berlaku atau ya tetap ada tetapi tidak untuk diimplementasikan gitu. Nah yang tentu yang ada pilihan yang ketiga dengan sendirinya tidak ada implikasinya ya putusan ini terhadap putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi tinggal yang tiga ini sebenarnya yang mungkin sedang diharap-harap tunggu cemas oleh masyarakat kita gitu. Apakah diputus hanya bersalah tok gitu atau diputus bersalah sekaligus putusannya kemudian dibatalkan gitu ya, atau diputus bersalah tetapi putusannya tetap cuma untuk tidak diimplementasikan gitu. Kalau tadi Anda sempat mengatakan adanya pelanggaran berat, seperti apa ini ya? Memang apakah sesuai dengan banyak yang diindikasikan oleh pelapor? Karena laporan sudah cukup banyak terkait hal ini. Iya, saya kira poin terberatnya itu pada soal dugaan adanya praktek konflik of interest ya di dalam proses pembahasannya gitu. Nah, tentu ditambah dengan prosedurnya, misalnya yang bersangkutan itu sudah menarik permohonan, tetapi kemudian dimasukkan lagi, lalu dibahas lagi dan sebagainya gitu ya. Dan tentu juga pertanyaannya adalah mengapa dalam 3 atau 5 permohonan sebelumnya Ketua MK tidak terlibat membahas, tapi dalam permohonan yang justru menyebutkan nama Gibran nyata-nyata di dalam permohonan itu malah Ketua MK terlibat dan sebagainya gitu. Jadi lebih pada aspek itu menurut saya yang paling kuat itu. Jadi soal kemungkinan dugaan adanya ya konflik kepentingan di dalam proses pemutusan ataupun pengadilan permohonan terhadap permohonan masyarakat terkait dengan pasal yang dimaksud gitu. Kalau memang ada indikasi pelanggaran dan diputuskan untuk memang ternyata hal tersebut memang benar terjadi, lalu apakah ada dampak terhadap putusan MK terkait hal ini? Nah ini yang saya sebut tadi yang lagi tunggu oleh masyarakat itu kan. Jadi kira-kira ada 3 saya sebutkan tadi itu yang tengah ditunggu. Jadi dinyatakan bersalah saja, lalu tidak ada sama sekali impact-nya kepada putusan gitu. Atau dinyatakan bersalah lalu punya impact kepada putusannya dianggap tidak sah. Atau dinyatakan bersalah tetapi putusan tetap ada tetapi tidak dapat diimplementasikan gitu. Nampaknya ada 3 varian ini kalau hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan ada kesalahan etik atau pelanggaran etik di dalam proses ya persidangan permohonan terkait dengan pasal itu. Gitu. 3 variabel kemungkinan yang tadi Anda utarakan semuanya sepertinya tidak ada satupun yang bisa memuaskan satu dan yang lain pihak ya, Bung. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi pemilu yang sudah tight sekali ini, Bung?
Kenapa? Dengan tight schedule pemilu seperti ini, kemudian juga ada yang mengatakan apabila disetujui ya, berarti timbul ada intervensi kembali dari pihak yang tergugat. Ini akan terus bergulir seperti itu. Ya, tentunya kalau saya kira begini ya, kan ini persidangan yang dibuat dengan sangat terbuka oleh MK-MK. Bahkan seperti saya sebutkan tadi, Ketua MK dengan sangat aktif ya mengeluarkan pendapat di dalam setiap akhir persidangan dalam 1 minggu terakhir ini gitu ya. Dan oleh karena itu sebetulnya itu yang saya sebut tadi, kalau untuk hasilnya dalam pengertian apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran, sepertinya nggak akan terlalu mengejutkan lagi bagi masyarakat kalau diikuti persidangan-persidangan yang telah berlalu gitu. Nah, alias apa gitu? Alias mungkin masyarakat sudah punya gambaran tentang apa kira-kira yang akan menjadi putusan dari MK-MK gitu ya. Tentu mendasarkan diri pada proses yang sudah dilaksanakan dan berbagai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MK-MK sendiri gitu. Ya, Bung Rey, ini terakhir. Ya tentu saja asumsi itu bukan keputusan ya. Oleh karena itu ya seperti kita sebutkan tadi itu ini lebih pada orang mungkin sudah punya pendapat lah terhadap apa kira-kira hasil yang akan disampaikan oleh MK-MK besok hari gitu. Terakhir berarti kalau Anda melihat seperti apa? Seandainya dengan tiga variabel kemungkinan tadi, yang mana yang sebenarnya meskipun memang sulit ya untuk mendapatkan win-win solution dalam kondisi seperti ini. Tapi ya boleh jadi tadi satu sisi pihak tergugat maupun penggugat bisa melihat ini secara clear dan masyarakat juga tidak serta-merta merasa bahwasanya prejudis mereka bisa diwakili dengan keputusan MK juga seperti itu. Ya, kalau kita misalnya pada kesimpulan ya, ini misalnya mungkin ada dugaan pelanggaran. Nah, itu kesimpulan tuh ya. Tapi dugaan saya mungkin nggak akan sampai kepada pembatalan putusan. Itu. Tetapi akan dibuka celah dan kemungkinan agar norma yang sudah ditetapkan itu diuji materikan kembali gitu. Ke Mahkamah Konstitusi dengan asumsi ada dua tuh. Pertama, karena norma yang dimaksud dibuat di dalam kondisi di mana hakimnya atau salah satu hakimnya dinyatakan bersalah. Atau melanggar kode etik, kira-kira gitu ya. Yang kedua, norma itu dianggap norma baru. Kenapa gitu? Karena itu kan norma tambahan sebetulnya. Bukan merupakan pembatalan terhadap undang-undang, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi lebih karena ada frasa penambahan yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan begitu ia menjadi norma baru. Jadi norma lamanya tetap 40 tahun, norma barunya adalah menambah itu tadi pernah atau sedang menduduki jabatan di pemerintahan atau di kepala daerah gitu. Nah ini kan kriteria baru nih, yang berbeda dengan kriteria-kriteria yang sebelumnya. Oleh karena itu dibuka kemungkinan untuk mengujinya kembali. Apakah kriteria yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu ya dapat diterima atau tidak? Mengingat tafsir terhadap penambahan kriteria itu pun beda-beda. Kan ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan sebetulnya 63. 63 itu artinya menolak kalau di tingkat kabupaten kota gitu ya. Dan atau paling jauh itu adalah 3, 2, 3 gitu. Jadi ini kan masih dalam perdebatan nih sebetulnya gitu. Apa benar 54 atau sebetulnya 63 atau 332 gitu. Nah ini yang menurut saya belum clear sebetulnya pada tingkat tertentu, dan oleh karena itu memungkinkan ia diuji kembali untuk minta kejelasan apakah frasa tambahan ini ya sebetulnya dapat ditetapkan atau apa sebetulnya makna dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan komposisi mereka. Apakah hitungannya 54 atau hitungannya 343 atau hitungannya adalah 63 gitu. Baik. Bung Rey, terima kasih sekali untuk perbincangan malam hari ini. Kita akan menunggu seperti apa besok putusan MK. MK semoga bisa memberi jawaban yang terbaik ya. Selamat malam, Bung. Sama-sama, malam.